Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di kondisi ini buat tempat yang kakak saya ingin sini mbak ya dan ngajak ngisi juga. Jadi benar aku mulai isi kalau dia bingung. Nah sekian program ini semuanya temanya bukan diabetes kalau hipertensi nanti bingung temanya itu malah ada bilang tema lihat awalnya. Jadi dan pada kesempatan pagi ini kita berdiskusi masalah komplikasi dari diabetes mellitus. Jadi komplikasi itu pada dasarnya akibat dari diabetes mellitus TDM. Tapi kalau tidak terawat dengan benar, selama dia terawat dengan benar, dengan kondisi yang terkontrol, insya Allah terus ini komplikasi ini tidak akan timbul pada penderita kencing manis. Itu juga berlaku pada pasien-pasien dengan gangguan tensi atau hipertensi. Tapi untuk kesempatan ini, kalau badai masalah diabetes, tapi pada dasarnya hampir sama karena kerusakannya pada tempat yang sama, yaitu pada salah satunya pada pembuluh darah. Pada komplikasi ini dibagi dua, yaitu komplikasi yang tipenya akut sama komplikasi yang tipenya kronis. Tipe akut itu adalah komplikasi yang gampang akut itu jangka pendek, jadi keluhannya waktu itu juga karena kerusakan jangka pendek. Paling gampang itu pada penderita kencing manis namanya hipoglikemi. Hipoglikemi itu kadar gulanya darah panjenengan ketika ngedrop. Jadi normalnya kan 100 atau 120, tapi tiba-tiba jenengan mungkin karena ketakutan berlebihan karena kencing manis, terus diet, maamnya diatur, jadi diobat, maamnya mengangel. Jadi di tengah jalan rasanya lemes, mual, keringat dingin. Bisa juga itu gangguan dari hipoglikemi. Jadi waktu itu juga gulanya panjenengan ngedrop. Jadi penanganannya juga gampang penanganannya. Pasien ini kalau bertanya di rumah sakit itu, kalau ada pasien datang dengan keluhan, pasien datang dengan keluhan tiba-tiba tidak bisa bergerak, cuma diam saja, tidak ada respon, tidak apa-apa, tidak ada ini. Saya dibuka omongan baik, tidak omongan itu mengantuk, kadang sampai namun belas rasa sudah ngomong. Tapi kita tanya yang dulu di mana apa? Kalau ini nggak ada nikmat, cuma habis minum obat kencing manis. Setelah kita cek, ternyata gulanya di bawah 50, bahkan di bawah 40. Penanganannya waktu itu juga kita suntik dengan obat yang namanya obat gula 40. Biasanya kita masukin 1-2 botol itu. Seketika itu juga akan sadar kalau kita terlambat gula. Jadi waktu itu baru suntik dia langsung sadar. Aku nengin dikit baru ngomong. Jadi yang lain orang itu apa? Kalau langsung menyadari bukan masalah dari orang gulanya langsung disuntik gula. Jadi pada beberapa kasus penyakit kencing manis itu pasiennya dianjurkan membawa permen. Jadi waktu ada keluhan singkat dan tidak mau langsung permen. Tapi nanti beliau jangan langsung gagal bagi beliau yang baru. Tapi nanti jalan terus. Iya ini manis akan monggo terus sama jenengan. Intinya gulanya waktu itu jenengan gulanya ngedrop. Berarti ngedrop sampai benar-benar ngedrop tapi jenengan tidak menyadari. Terus yang kedua adalah kehadiran ketua asidus diabetik ini di mana kadar gula dalam tubuh sangat tinggi sehingga tubuh tidak bisa mengulangnya. Sehingga tubuh secara alami mengambil energi dari
lemak. Dari sisa lemak tadi dia akan menghasilkan zat yang namanya keton. Nah, keton ini yang berbahaya. Kalau banyak dalam tubuh dia akan menyebabkan tubuh menjadi dehidrasi, koma, sesak napas, bahkan kematian. Karena keton ini di dalam pembuluh darah ini adalah barang asing, bukan bagian dari darah, sehingga tentu tidak bisa mengolah menjadi barang asing. Ini kalau kejadian akut biasanya kayak ini sudah tertangani di rumah sakit. Pasien tidak menunjukkan gejala apa-apa, jadi secara tubuh masih normal, tidak ada masalah. Dan yang sering terjadi adalah komplikasi kronis. Niki sing komplikasi yang terjadi jangka waktu panjang, yang sering terjadi pada pasien-pasien kencing manis atau hipertensi bertinggi. Paling sering gangguan pada mata atau retinopati. Jadi pasien, dok, kok tahu-tahu mata saya itu pakai kacamata kok sering-sering ganti, padahal baru setahun kemarin ganti, kok sekarang minta ganti lagi. Jadi keluhan ini pandangannya menjadi kabur, dan kaburnya semakin lama semakin butek. Benten kali katarak itu sami. Jadi dia butek kayak ada, kalau pasien itu ngarani koyo enten kebute, koyo enten aksakan nek nonton itu. Cuma katarak itu yang rusak pada cerminnya, cermin mata. Dioperasi dijemur cerminnya, diganti cermin, selesai. Tapi pada gangguan mata, pada kencing manis yang rusak bukan cerminnya, tapi yang rusak pada sarafnya. Jadi ada obat kencing manisnya. Nanti kalau kencing manisnya sudah bagus, normal, sarafnya menjadi normal lagi, keluhan hilang. Cuma yang jadi masalah kadang itu keluhannya pasarnya telat, sarafnya terlanjur rusak. Jadi saya punya dosen saya dosen kedokteran. Beliau juga kasusnya sama, itu kena kencing manis sampai penglihatannya tidak ada, karena hilang, jadi juga nggak bisa melihat. Cuma secara ingatan masih bagus, jadi nggak ada masalah. Terus yang kedua, bisa menjadi kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Ini yang paling sering terjadi juga. Kalau jenengan manusia naik ajeng sekali-kali piknik ke rumah sakit dengan bagian cuci darah. Pasien-pasien cuci darah itu kebanyakan riwayatnya yang betul kencing manis darah tinggi. Penyebab utamanya itu bisa juga karena makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi kalau kencing manis kayak ada sisa jambi memberi batu yang mungkin berdino ora tujuanmu rusak. Kebalik. Jadi pasien kencing manis darah tinggi, jantung, epilepsi, paru, jantung dan sebagainya ini obatnya jangka panjang. Bahkan seumur hidup ini insya Allah ginjalnya aman, tidak ada masalah. Nek jenengan betul tunjuk obat malah ginjalnya sing kena. Karena secara alami gula itu diolah sama tubuh. Namanya pankreas. Kadang pasien kencing manis, pankreasnya mengalami kerusakan sehingga gulanya tidak bisa terolah dengan sempurna. Makanya dibantu dengan minum obat supaya gulanya itu terurai dengan sempurna. Lah makanya bukan terurai dengan sempurna, apa sampeyan apa mayane ginjal dengan cici. Lah kok nek ginjale wis rusak, ya cuci darah. Bisa juga dibantu dengan operasi penggantian ginjal, ini ginjal semua. Karena dalam satu keluarga ginjal belum tentu cocok. Jadi donasi, jadi ada donor ginjal dan sebagainya itu prosesnya tidak gampang. Dan setelah operasi pun tidak terus berganti ginjal terus aku bebas, enggak. Masih ada perawatan berikutnya, jangan diurusannya. Jadi perawatan ginjal itu gampang. Cuma kadang kita sih angel. Barangnya kan kecilin orang sak kok ngono. Kiwat tenan. Ini boleh buat tentang kapal BPJS dan sekali ini dalam itu 700.000. Padahal kadang pasien itu cuci darah seminggu sampai 2-3 kali. Ada KPG gitu. Enak BPJS itu buat bayar, tapi orang bayar itu cuma ginjal. Lo nggak lagi saya kena gagal ginjal seminggu 2 kali, alhamdulillah segera. Tapi ada juga saudara saya kena gagal ginjal terus males jadi saya megah, dia tidak akhirnya meninggal karena ginjalnya tidak bekerja dengan sempurna.
Dan itu karena obatnya ini gigi tersebut ya rusak lah ya. Karena obatnya. Terus yang kedua adalah kerusakan saraf. Ini paling sering karena pembuluh darahnya betul sempurna, dia akan mengganggu sistem sarafnya. Gangguan paling sering dirasakan itu adalah kesemutan, mati rasa atau nyeri. Biasanya kan nek sing kencing manis terlalu bunyi, sikile ketancep paku ini betul kosong. Nanti mereka betul. Soalnya kurang ngalami, baik pengen opo, kena paku kapan kapan, seminggu ini. Masa boten mau diungkap yang disadar orang tadi gagal ini opo tak tonton dan paku nih. Nanti karena sarafnya sudah tidak sempurna, sudah tidak bagus, rasa nyerinya tidak ada. Jadi efek sampingnya kalau dia ada luka, ini buatan kosong. Nah, LE, terus orang kosong, orang ngerti. Isi digojok nih sawah. Tambahnya itu. Jadi kerusakan semakin parah. Jadi pada kasus kayak gini datang ke rumah sakit ke dokter itu posisi sudah luka itu sudah lama, bukan luka yang baru. Biasanya kan sing saya bagian kaku saya ini langsung periksa ya woro. Nek kencing manis buat loro bang. Ada rumah sakit yang kemudian rumah sakit itu sini ganjil ya enak. Digusnya sadar rasanya rapi enak ganjil itu benar nyeri dibanding bukan sih nanti pakune elektriknya ada kayunya untuk itu. Bisa juga gangguan sarafnya kan menyebabkan pada saraf pencernaan. Jadi kan dosis rasanya kuat kita sebab sesek. Jadi apa ini dahar ora apa itu dahar ora iso kebok rasanya. Tapi dahar nek ora rasanya luwih jadi sebab sama. Akhirnya nafsu makan bisa mboten enten. Jadi nek makan kan orang yang mana juga ada awal sini. Bukan saya oke, apa ini itu buat karena dia tidak mau makan. Bingung karena makan salah, orang makan salah. Akhirnya mau bikin bisa juga pada gangguan kulit dan kaki. Itu sama tadi kalau dia ada luka tidak terasa akhirnya jadi mureng. Orang bisa menjadi ganglet, bisa menjadi ulkus. Jadi yang belum kawan nanti kalau cek ulkus karena kencing manis warnanya putih kayak bubur, ambune kawan. Nah, cek ganglet itu warnanya hitam. Yang terakhir penyakit penyakit pada penyakit jantung ini gangguan sirkulasi pada pembuluh darah sehingga menjadi gangguan pada jantung, bukan penyakit jantung, stroke, serangan jantung mendadak atau penyempitan atau aterosklerosis. Ini paling sering. Jadi kalau kita ke rumah sakit ada pasien dengan gangguan jantung, ada pasien dengan gangguan stroke, kita tanya riwayatnya dulu. Riwayatnya nggak jauh-jauh dari niki, jauh dari kencing manis, darah tinggi, mesti enter. Selain rokok dan teman-teman ini cuma kalau dengan pengamutan kalau minum obat teratur insya Allah keluhan ini betul wonten pengalaman saya merawat pasien usia 80 tahun tetap minum obat gula masih bisa mobil 80 tahun kemarin ada pensiunan perwira polisi usia 75 tahun dengan kencing manis minum obat teratur. Kalau kita jauh sini tak oleh kalau Pak Polisi tidak aktif, walaupun dia pensiunan perwira pun buat terangsal karena usianya sudah 75 tahun, tetap mobil obat teratur tidak ada masalah. Jadi dengan saja ini sana-sana saya untuk mobil obat baik udah malah ini dan sebagainya, boleh saja. Sebenarnya masalah kata ini mana Pak Dokter, jadi dengan apapun dalam kehidupan sehari-hari manut sama ahli ya. Ini masalah bagian sama dua orang berapa saya. Nanti nak dokter saja, mungkin nak obat dulu aman kan panjenengan, insya Allah aman berapa. Jadi kan ada beberapa kasus pasien datang kita itu datang dengan keluhan gulanya tahu-tahu udah tinggi, padahal dulu riwayatnya bagus. Gara-gara diomongin tombone, ojo mobil begini kok tak marah ini. Akhirnya jadi komunikasi datang ke rumah sakit Pak kalau obat yang paling apik mau ya percuma udah tahu sih orang ini kok. Jadi menek menunjuk obat jangka panjang insya Allah bukan ngomong nggak apa-apa insya Allah aman. Jadi kencing manis darah tinggi itu
kalau itu sempurna memang nggak bisa karena kerusakannya pada organnya. Tapi selama terkontrol, insya Allah tidak ada keluhan nopo-nopo sampai usia berapapun bisa. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya udah nemuin pasiennya. Kan biasanya jenengan udah nemuin pasiennya ngurung-ngurung nemuin pasiennya tidak ada masalah. Bapak keluarnya mbak itu dia kena jantung muncul sampai 13 tahun tidak ada masalah, masih aktif. Nggak haji terus yang bingung malah yang timbul pulau. Bapak pulau malah sehat, dengan rumah sehat. Di songe wangi ngomong-ngomong, ibu pulau malah tibus. Padahal pulau bukan terakhir dari ibu pulau malah balik. Makanya itu. Jadi selama minum obat teratur, insya Allah buatan nomor-nomor di kegiatan rolanya ini tujuannya supaya kunjung sewu jenengan itu dipaksa teratur. Tapi jenengan jadi kan enak sing kontrol nek buatan insya Allah jenengan orang mau obat teratur. Lo yakin lah. Oke, cukup semangat ya, engkol ya, kita jangan diteruskan Mbak. Nek kalau kesuatu Mbak ada waktu mengendaan. Mungkin nek enten pertanyaan, ya pertanyaannya kapan? Mingguan atau bulan depan kamu? Pertanyaan di sini digiliran, kasih ngajeng mawar gitu. Kita cekap teman kayak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kali mbak yang langsung enten. Oh mbak. Oh, ya monggo. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelumnya kami dari tim penelitian dari Unimus ya, Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, hari ini nanti kami mohon izin untuk melakukan podcast pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi, buku digital hipertensi. Nah, nanti kami juga akan memberikan buku saku menikah Bapak Ibu, dan nanti semoga bisa bermanfaat. Nah, untuk yang akan memberikan materi pada kali ini adalah Bapak dosen Pak Prima, angkatan dari prodi spesialis keperawatan di Unimus Semarang. Untuk bukunya mungkin nanti bisa dilihat dulu, bisa diambilkan di dalam. Diversikan dulu ya Bapak Ibu, jadi nanti buku saku nanti boleh dibawa pulang nanti untuk dijelaskan oleh Pak Uli. Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter ya di
Pratama PKU Muhammadiyah Jatiluhur. Sebelumnya perkenalan lebih dahulu, saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang. Kita di sini perkenalan dulu satu tim. Saya Primaris Najibu, salah satu dosen spesialis medical media. Di sini saya bersama Bu Dr. Elinda Rizka Sari, salah satu tim dari saya. Kemudian yang satu ada namanya Bu Marta. Bu Marta beliau saat ini baru melakukan pendidikan kesehatan di Semarang. Kemudian untuk dewan tim kita ada namanya Prof. Bisma Murti. Beliau dari Universitas selama 11 Maret Surakarta. Oke. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Bapak Ibu ini sudah menerima buku ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah produk dari tim kita dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi di sini adalah salah satu buku, nanti ada digitalnya itu ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang yaitu hipertensi. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hipertensi itu apa sih? Pasti saya yakin sudah dijelaskan berkali-kali. Sambil menunggu ya Pak, dia ada videonya juga. Oke, sambil menunggu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti berkali-kali sudah dijelaskan apa itu tentang hipertensi ya. Saya yakin pasti sudah tahu dan mungkin sudah khatam ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa meskipun pasien itu dia sudah mengerti penyakitnya, tetapi ternyata dari tingkat penelitian ternyata banyak sekali yaitu penderita hipertensi yang dia itu mengalami kekaguan atau peningkatan tekanan darah ya. Jadi dia sudah tahu saya itu sakit hipertensi, tetapi meskipun mengetahui, tetapi dia itu dalam penelitian itu angka penelitian itu sering kambuh. Kenapa bisa sering kambuh? Nah, di buku ini nanti dijelaskan ya. Ini adalah buku pendampingan Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan step by step yang mungkin sebentar ya sampai 20 menit ya. Di sini nanti Bapak Ibu nanti akan diberikan pendidikan kesehatan, kemudian nanti akan dipantau ya. Dipantau setiap hari bagaimana tekanan darah Bapak Ibu semuanya. Sebentar ya. Oke, lanjut ya Ibu ya. Yang pertama kita akan jelaskan dulu yaitu tentang buku saku digital ya. Yang pertama di depan di sini ya, di sini nanti ada covernya. Nah, kemudian di selanjutnya di situ nanti ada yaitu identitas pasien. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan nama, kemudian usia, kemudian nomor HP ya, kemudian tensinya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengukuran tensi, ya Bapak Ibu ditulis di situ. Nah, tekanan darah saya itu berapa sih? Ya ditulis di sini. Ya. Kemudian di sini nanti akan ada namanya yaitu target kesehatan. Nanti sudah dijelaskan oleh Bapak Dokter ya. Bapak Ibu kalau mengkonsumsi obat tensi setiap hari, nggak usah khawatir, ya. Tidak akan berpengaruh nanti ginjalnya rusak dan lain. Itu memang betul Bapak Ibu. Maka di sini nanti ada yaitu target kesehatannya. Yang pertama apa? Yaitu minum obat setiap hari sesuai dari dosis dokternya. Yang kedua, tekanan darah terkontrol. Yang ketiga adalah hidup lebih sehat. Itu adalah outputnya Bapak Ibu.
Kemudian di bawahnya ketika Bapak Ibu harus salah satunya yaitu menguatkan komitmennya dulu. Menguatkan komitmen di sini adalah saya harus ubah mindset, harus yakin bahwa saya akan yaitu minum obat secara teratur supaya sehat, karena sehat itu mahal harganya. Itu dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa banyak sekali komplikasi hipertensi juga bisa menyebabkan gagal ginjal Bapak Ibu ya. Maka dari itu apabila Bapak Ibu aku nggak apa-apa tensi tinggi tapi nggak ada keluhan, itu malah lebih berbahaya. Contohnya ada banyak Bapak Ibu ya. Dari saya itu ketika kerja di rumah sakit dari tahun 2007 ya, 2007 saya jadi dosen mulai tahun 2012. Jadi saya punya pasien dengan juga. Jadi setiap tahun ini kisah nyata, saya sharing dengan itu supaya tidak kejadian ya. Kisah nyata bahwa setiap tahun itu ada pasien binaan saya yang dia itu karena tidak tahu ternyata dia itu mengalami tekanan darah tinggi, dia ketika kamar mandi dia kepleset ya. Kemudian akibatnya apa? Dia tidak sadarkan diri. Kemudian yang paling ringan adalah stroke. Padahal stroke itu kalau sudah kita serang stroke itu kita tidak bisa sembuh total. Jadi kalau serangan stroke pertama, bahasa Jawanya itu kita lumpuh sebelah. Kalau nanti ada serangan kedua, nanti akan lebih parah lagi Bapak Ibu, bisa lumpuh total. Kemudian kalau ada serangan ketiga nanti bisa terjadi mati mendadak. Maka dari itu pada sini disebut dengan sebutan the silent killer atau pembunuh diam-diam. Karena tidak ada, kadang-kadang itu persentase dari penelitian saya 85% itu tidak ada tanda gejalanya. Ada yang namanya krisis hipertensi Bapak Ibu. Krisis hipertensi dalam American Heart Association Bapak Ibu yang terbaru saat ini yaitu tensi di atas 190. Itu maksudnya krisis hipertensi. Itu apa yang harus dilakukan? Harus segera memeriksakan diri yaitu ke fasilitas kesehatan, itu wajib. Kalau dibiarkan bagaimana? Bapak Ibu kalau nanti kamar mandi kepleset nanti bisa menjadi stroke. Karena apa? Tekanan darahnya tinggi. Ya. Pasien saya setiap tahun pasti ada yang seperti itu, tensi tinggi, bisa nyata. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga pola makan. Ya, nanti pola makan akan saya jelaskan pola makan apa saja, kita hanya review. Kemudian ada mengontrol tekanan darah. Kemudian di sini ada penjelasannya secara singkat ya Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin lupa bisa dibuka buku saku ini. Ya, nanti akan kita kirim juga buku saku digitalnya Bapak Ibu ya. Supaya nanti memudahkan Ibu memantau tekanan darah itu. Ini untuk pendidikan kesehatannya. Ya. Nah ini ya. Oke, kita langsung ya dari sini sudah tampaknya dari awal dulu. Nah, ini program kita Bapak Ibu. Namanya adalah Smart HTN Program. Jadi ini kita sudah melakukan penelitian, outputnya kita mendapatkan yaitu buku digital namanya Smart HTN Program. Ini sudah kita aplikasikan lulus etik di Universitas Unimus, Rumah Sakit Unimus sama Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kita sudah implementasikan karena kita mendapatkan hibah riset Bapak Ibu. Dan riset itu adalah hibah riset dari Muhammadiyah Pusat. Ya, jadi kita mempunyai kewajiban untuk sosialisasi turun ke klinik-klinik ataupun rumah sakit di bawah binaan Muhammadiyah untuk mensosialisasikan penelitian kita. Penelitian kita ini hasil dari penelitian kita ini sangat efektif, yaitu mencegah komplikasi atau kekambuhan pada tekanan darah pasien hipertensi. Dalam penelitian kita itu outputnya itu berhasil menekan 95% ya, jadi sangat efektif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin ya ada yang lupa minum obat, jarang cek tekanan darah tinggi ya. Ini masalah klasik Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan kenapa orang tensi tinggi dia bisa stroke, tensi tinggi bisa sakit ginjal dan lain-lain ya. Jarang cek tekanan darah. Nah, prolanis ini sangat luar biasa. Ini memang Bapak Ibu harus ikuti secara rutin karena sangat penting. Salah satunya ada untuk cek tekanan darah. Ya, biar cepat ya. 10 menit aja nanti sambil saya praktekkan penelitian dari tim kami yaitu tentang redam kaki air hangat ya. Nah, hipertensi biasanya kalau ada timbul keluhan walaupun itu hanya 15%, dia akan merasakan pusing. Kemudian selanjutnya adalah pundaknya terasa berat. Ada tambahan nanti di situ di buku sudah saya jelaskan
apa yang harus dilakukan kita ketika mengalami gejala ini ya. Nyeri berdebar-debar. Nah itu harus ini Bapak Ibu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, siapa yang sering makan mie instan? Ternyata, maaf ya, saya tidak sponsor. Ternyata dalam penelitian itu mengkonsumsi mie instan, konsumsi mie instan, ya, 1 buah mie instan, ternyata dia itu memicu kurang lebih kenaikan sekitar 25 sampai 28 mmHg. Ya, ini bukan saya yang bilang. Yang menyebabkan peningkatan tekanan darah apa? Natriumnya Bapak Ibu, garamnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mie instan bisa diganti dengan yang lain, yang mungkin mie apa ya, mie kuning yang itu memang masih segar dan dikurangi untuk garamnya, karena yang meningkatkan itu adalah natriumnya. Lanjut, cepat saja ya. 1,28 miliar Bapak Ibu tahun 2026 di WHO ya. Di Indonesia itu sudah 3,4%. Ini penyumbang penyakit tertinggi hipertensi selain penyakit jantung koroner ya. Nah, masalah utamanya ternyata ini Bapak Ibu ya, kepatuhan. Jadi dari lansia itu ternyata mereka itu tidak patuh minum obat, itu presentasinya itu sangat tertinggi, menduduki peringkat pertama. Maka itu kita menciptakan buku ini, ya, buku digital ini. Lanjut. Nah ini ya dampaknya saya jelaskan tadi, ada stroke, ya. Kalau sudah stroke itu dia kembali ke semula itu sangat sulit. Ya. Ada serangan jantung, gagal ginjal itu dijelaskan Pak Dokter, nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Cuci darah seumur hidup dan lain-lain. Lanjut. Nah ini ya definisinya, ya. Kemudian ini untuk klasifikasi tensinya, Bapak Ibu. Kalau tensinya mungkin kalau lansia itu 140 sama dengan itu masih normal, gitu. Di atas 150 itu sudah masuk ke tahap hipertensi derajat 1. Nah, tetapi dalam American Heart Association yang terbaru 2025, tensi anak muda umur di bawah 45 tahun kalau tensinya itu 120 itu sudah masuk yaitu peran hipertensi. Itu penelitian yang terbaru Bapak Ibu. Tetapi kalau di Indonesia angkanya adalah sama dengan atau lebih dari 140 ya, seperti ini. Ini faktor risikonya Bapak Ibu, kenapa bisa tensi tinggi? Nah, nggak pernah olahraga. Nah, tadi senam itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu bisa menurunkan kalau penelitian sekitar 10 sampai 11 mmHg tensinya ya. Tetapi harus istirahat dulu Bapak Ibu. Habis senam masuk tensi pasti naik. Harus ada fase istirahat dulu. Merokok, alkohol ya, kelebihan berat badan, junk food, ya, mie instan dan lainnya. Untuk merokok ini, merokok pasif itu ternyata lebih berbahaya daripada merokok aktif ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merokok, mungkin saya tidak akan menyarankan Pak berhenti merokok karena itu sulit. Dalam penelitian saya bersama Pak Joko Triatmojo dan Prof. Biswamurti dari UNS ini di Google ada Bapak Ibu. Jadi orang merokok itu berhentinya 3. Yang pertama ketika masuk ICU rumah sakit, yang kedua meninggal dunia, yang terakhir adalah karena shock terapi. Shock terapi itu bagaimana caranya? Yaitu dengan terapi shock terapi. Ya, salah satunya seperti Bapak Ibu. Ada Indro Warkop, istrinya itu meninggal karena kanker paru-paru. Ternyata kanker paru-paru itu dia disebabkan karena Indro itu dia menjadi perokok aktif sehingga istrinya itu menjadi perokok pasif setiap hari, sehingga dia terkena kanker paru. Setelah itu Indro berhenti merokok, stop. Ya. Kisah nyata lagi 2002 Januari 2026, anak di Semarang di Karyadi kemarin, dia itu didiagnosa pneumonia berat. Ditelusur ternyata orang tua itu dia merokok tapi di luar. Saya itu merokok tapi sering di luar kok ya, sering di luar rumah. Tetapi bajunya itu dia menempel di sini kan ada 42 zat berbahaya pada rokok. Dia menempel di sini, dia bilang anaknya dia terkena pneumonia berat. Terus banyak lagi Bapak bisa nyata. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada suaminya yang mungkin merokok, segera Bapak Ibu yaitu memberikan shock terapi. Ya, salah satunya seperti itu. Ya. Lanjut. Ini masalahnya Bapak Ibu. Ya, pasien belum sadar, edukasi itu tetap dilakukan, tetapi edukasinya itu banyak sekali kesadaran masyarakat yang kurang. Jadi ada edukasi tapi
banyak sekali masyarakat yang tidak datang ya dan lain-lain ya. Ini belum ada pendampingan. Maka dari itu di sini saya akan berikan pendampingan yaitu nanti dengan buku saku digital dan itu contohnya buku konvensionalnya. Lanjut. Nah ini program kita adalah ini Smart HTN. S itu adalah pantau tekanan darah. Di sini nanti ada tabel, Bapak Ibu bisa mengisi tekanan darah setiap hari ketika menjalani prolaris ya. Kemudian makanan sehat apa di situ sudah komplit Bapak Ibu ya. Makanan sehat yang tidak boleh apa, yang boleh apa, aktif bergerak. Jadi kalau aktif bergerak itu minimal berapa menit di situ sudah dijelaskan ya. Kemudian diolah stres. Nah, ya, stres itu pengaruh Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bilang, mau tua kan loro stroke, loro pikir itu benar Bapak Ibu. Jadi wong tua loro pikir sehingga cepat mati itu benar. Penelitiannya ada. Stres itu ketika kita terjadi stres, hormon kortisol dalam tubuh kita itu meningkat, sehingga dia akan menyebabkan Jawanya itu vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Sehingga orang stres itu pembuluh darah itu sempit. Pembuluh darah sempit karena kita itu marah, ya ngempet, pompanya itu tekanannya besar, sehingga kalau selang itu ketika dia tipis, disemprotkan tinggi dia akan pecah pembuluh darah sehingga terjadi stroke. Kalau ada orang pikir anaknya cepat mati itu benar Bapak Ibu. Ini penelitian bukan mitos. Ya. Ini tidak hanya yang bilang prima saya enggak, itu penelitian dari pakar ahli, dari dosen, dari praktisi-praktisi, hasilnya seperti itu. Jadi lelah stres itu penting. Ya. Minum obat teratur ya Pak Dokter tadi menyampaikan itu penting karena itu kunci utamanya dalam penelitian itu. Minum obat teratur itu adalah kunci utamanya. Ya. Caranya bagaimana kita bisa tidak lupa obat, di situ saya jelaskan juga ya. Nanti kita kirim lewat lewat nomor HP nanti link untuk buku saku digitalnya. Jadi nanti Bapak Ibu dijelaskan kita kasih alarm kalau kita minum obatnya sehari 2 kali ya. Tergantung nanti per berapa jam. Oh jam 8 sama mungkin jam 5 ya. Nanti jam 8 jam 5 kita pasang alarm. Nanti di buku saku digital itu juga ada ya. Lanjut. Nah ini cek tensi rutin, kurangi garam, aktif bergerak, lelah stres atau minum obat. Aktif bergerak, jalan kaki selama 30 menit itu dia itu bisa yaitu merangsang terjadinya terjadinya yaitu peradangan pada organ tubuh. Kemudian yang kedua dia bisa menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah pada tubuh. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti habis olahraga mungkin bahasa Jawanya itu hormon-hormon yang menyenangkan itu akan keluar semua. Kalau hormon yang bikin mood jelek namanya hormon kortisol ya, itu kan nanti akan keluar kalau orang stres. Tapi kalau habis olahraga hormon yang menyenangkan itu akan keluar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu habis olahraga kok jadi senang ya, jadi semangat ya karena hormon tadi saya jelaskan. Oke, lanjut. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, ini nanti bisa dibaca di buku saku digital aja Bapak Ibu ya. Dampaknya apa ya? Olahraga apa yang boleh pada usia ibu? Senam, jalan kaki, jogging ya. Nanti bisa baca sendiri ya karena banyak ya. Risikonya apa? Nanti bisa buka di buku saku digital. Nah, jadi ternyata orang yang sering beribadah, orang yang sering zikir, ternyata dia itu bisa menurunkan yaitu insidensi tensi tinggi dan lain-lain. Ya. Nanti Bapak Ibu mungkin ada HP ya, dibuka HP-nya